fi jami umurihi di segala urusannya. Li'anal qalba karena sungguhnya hati malikun adalah raja muta'un yang ditaati. Waroisun dan ketua mutabaun yang diikuti. Wal jawarihu sedangkan anggota tubuh kulluha kesemuanya tabaun itu mengikuti lahu kepada hati. Faidakan al-qalbu maka jika hati alladhi huwal madbu yang hati itu diikuti mahfudhan terjaga solihan bagus karena tabi'u maka pengikutnya mahfudhan ikut terjaga solihan ikut bagus aidan juga. Wa idza istaqama apabila lurus al-maliku rajanya istaqamat maka akan lurus juga ar-ra'iyatu rakyatnya. Wal aksu bil aksi maka kebalikannya akan kebalikan juga. Qala sallallahu alaihi wasallam ala ketahuilah wa inna fil jasadi sesungguhnya di dalam jasad ini mudghatan terdapat segumpal daging. Idza saluha salhal jasad apabila baik maka baik semua jasad kulluhu. Wa idza fasada bula rusak itu mudghah fasadal jasad maka rusak apa jasad kullu semuanya. Ala ketahuilah wa hiya al-qalbu. Mudghah tersebut adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Fa'alaika maka harus bagi kamu ayyuhal akil wahai orang yang berakal. Bi islahil qalbi dengan memperbaiki hati wa hifdhihi dan menjaganya. Fa innahu maka sungguhnya hati a'dhamul a'dha'i paling besarnya anggota tubuh khotoron bahayanya. Wa asyaquha paling beratnya islahan memperbaikinya. Wa huwa maka adapun hati karoi seperti penjaga pengawas laha kepada anggota tubuh. Fambi asuha maka terdorongnya anggota tubuh letaati kepada ketaatan. Audituha atau kebalikannya. Mintil qaihi itu dari arah hati. Wa huwa maka adapun hati maudhi'un nadharillah adalah tempat pandangan Allah taala. Faya ajaban maka alangkah herannya mimman yahtamu biwajhihi daripada orang yang mementingkan wajahnya. Alladzi huwa nadharul khalqi yang mana wajah adalah tempat pandangan manusia makhluk. Fayaksiluhu wajahnya dia cuci wa yunadhifuhu dia bersihkan. Wala yahtamu biqalbihi tapi tidak memperdulikan tidak mementingkan kepada hatinya. Alladzi huwa nadharur rabbi yang mana hati adalah pandangan Allah. Bal yatrukuhu bahkan dia meninggalkan hatinya mulatakhon dilumuri bi agdaril ma'asi dengan kotoran maksiat. Wa adnasil mukhalafat dan najis-najisnya perbuatan menentang Allah Ta'ala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada fisik kalian bentuk zahir kalian wa amwalikum dan kepada harta kalian walakin tetapi yang tur Allah melihat ila qulubikum kepada hati kalian wa amalikum dan amal kalian. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad an Khalid ar-Rib'i radhiyallahu taala anhu qala kana Luqman abdan habasyian najjaran. Ada Luqman al-Hakim itu seorang budak Habasyiah dari Afrika. Budak yang negro. Habasyiah itu ya biasanya ya negro itu kulit hitam. Najjaron yang menjadi tukang kayu. Faqala lahu sayyiduhu maka tuannya berkata kepada dia, idbahli syatan, sembelihlah untukku seekor kambing. Fadzabaha lahu syatan maka menyembelihkan lahu untuk si tuannya syatan seekor kambing. Faqala lahu maka si tuan berkata kepada Luqman, i'tini bi atyabi mudghatain fiha. Datangkan kepadaku dengan paling bagusnya daging dua gumpal daging fiha di seekor kambing. Fatahu bilisan wal qalbi maka Luqman mendatangkan kepada tuannya dengan lisannya si kambing dengan hatinya si kambing. Faqala amma kana syai'un atyaba min hadaini. Apakah ada sesuatu yang lebih enak dari dua ini? Qala la, tidak ada. Fasakata anhu masa kata maka rajanya terdiam. Ya, bagaimana dia terdiam? Sumaqala lahu lalu berkata lagi beri hari-hari kemudian ya. Idbahli syatan sembelihkan untukku seekor kambing. Fadzabaha lahu syatan maka menyembelihkan lahu untuk tuannya syatan seekor kambing. Faqala lahu maka tuan berkata, alqi akhbasaha mudghatan. Buanglah dari kambing ini dua gumpal daging yang paling jelek. Yang paling buruk. Farama bilisan wal qalbi maka yang dibuang
sama hati dengan lidahnya kambing. Faqala amartuka bi an ta'tiya bi atyabiha mudghatain. Saya memerintahkan kamu untuk mendatangkan kepadaku dengan paling baiknya daging. Fa'ataitani bil lisan wal qalbi. Lalu kamu mendatangkan kepadaku dengan lidah kambing dan hati kambing. Wa amartuka an tulqi akhbasaha. Saya memerintahkan kamu untuk mendatangkan yang paling buruknya anggota tubuhnya kambing, ya. Untuk membuang paling buruknya anggota tubuhnya kambing, dagingnya kambing. Fa'al qaita lisan wal qalbah. Maka kamu yang membuangnya adalah lidah dengan hati lagi. Kenapa kok sama? Ketika minta yang paling bagus ya didatangkan hati dengan lidah, ketika yang paling jelek juga hati dengan lidah. Kenapa? Faqala, maka kata Luqman, innahu laisa syai'un bi atyaba minhuma idza taba. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun daripada lidah minhuma, ya, dari lidah dan hati idza taba, jika keduanya baik. Ini maksudnya kalimatnya sindiran. Kalau di dalam tubuh kita hatinya baik, lidahnya baik, maka seluruh tubuh kita baik. Karena yang menjadi maksiat, yang menjadi dosa itu kan lidah pertama, kemudian hati yang sering paling dipakai untuk maksiat. Ya, lidah dipakai bohong, dipakai riba, dipakai mengejek orang, hati dipakai pamer, ya, dipakaikan riya dan sebagainya. Ketika baik, hati juga baik, hati khusyuk, hati yang zikir kepada Allah Ta'ala, lidah dipakai baca Quran, lidah dipakai taklim, nah kan baik semua. Artinya dua hal ini tergantung dikendalikannya bagaimana, bisa menjadi baik atau menjadi buruk, tergantung apa? Cara mengendalikannya. Wa Luqman al-Madkur huwaladzi dzakarahullah fil Quran. Maka Luqman ini siapa? Adalah Luqman al-Hakim yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ajra ala lisanihi al-hikama al-balighah. Dan Allah menjalankan melalui lisannya Luqman al-Hakim hikmah-hikmah yang kuat atau hikmah-hikmah yang fasih. Wa qala lahu rajulun. Maka satu orang berkata kepada Luqman, alasta abda fulan. Loh, kamu itu kan budaknya si fulan, ya. Famal ladzi balagha bika ma ara minal hikmah. Maka perkara apa yang menyebabkan kamu sampai memperoleh seperti yang aku lihat ini berupa hikmah? Maksudnya kamu bisa ngomong bagus, hikmahnya bagus, kalau ngomong itu kamu dapat dari mana? Waqala Luqman, qadarullah, ini semua adalah takdirnya Allah Ta'ala. Wa adaul amanah, kedua, saya bisa memperoleh begini karena saya menunaikan amanah. Wasidqul hadis, dan jujur di dalam perkataan. Watarki malayak ini, dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukku. Kila, katakan, karena fi zamani Dawud alaihi salam. Luqman al-Hakim ini hidupnya di masa Nabi Dawud, ya, jadi sezaman dengan Nabi Dawud alaihi salam. Wakilah dikatakan pula karena zamanhu baina Isa wa baina Muhammadin alaihi wassalam. Maka zamannya kata-kata yang kedua, ya, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Wa min aqwalihi libnihi, contoh lagi daripada ucapan Luqman al-Hakim kepada putranya. Putranya ini padahal sudah tua, ya. Putranya ini sudah punya anak. Jadi sudah dewasa putranya ini. Ya bunayya, wahai anakku, alaika bimujalasatil ulama. Selalulah kamu duduk-duduk di majelisnya ulama. Karena minimal kalau duduk di majelisnya ulama dapat ilmu. Dengar hadis lah, dengar Quran, dengar nasihat, ya kan. Minimal ketemu ulama, gitu kan. Minimal meniru sedikit-sedikit apa yang dilihat dari ulama. Wa bisimai kalamil hukama, dan selalulah kamu mendengarkan kalamnya para ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala, karena sunnah Allah Ta'ala. Yuhyil qalba, itu menghidupkan hati al-mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Al-hikmatu salisa badal mi'ah, hikmah ke-103. Qala radhiyallahu an man hafidhal jawari aminal jawari.
Siapa yang menjaga anggota tubuh maka dia mengamankan anggota tubuhnya. Man hafidhal jawari ay ala dhahiratan kanat kalyat wal ain. Siapa yang menjaga anggota tubuhnya yang dhahir seperti tangan, mata, au batinah atau hatinya, batinnya, kadimak seperti otaknya. Wal qalba hati anil istighal daripada bersibuk bimalayam bagi dengan yang tidak layak. Aminal jawarih maka dia akan selamat dari jawarihnya itu. Ai salima minal afati dunyawiyah selamat dari penyakit-penyakit duniawi wal ukhrawiyah. Fana kula adwin maka setiap anggota tubuh minal a'dha dari sekian anggota tubuh. Yus'alu anhu akan diminta tanggung jawab tentang anggota tubuh tadi siapa al-insan manusia. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Walahu fihi ajrun maka bagi manusia di dalam anggota tubuhnya terdapat pahala. Insyaallahu li ta'ah jika dia sibukkan anggota tubuhnya untuk ketaatan. Wa alaihi ismun dan bagi orang tadi akan mendapat dosa. Insyaallahu lil maksiyati jika dia sibukkan kepada maksiat. Qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kesemuanya itu karena adanya anhu dari kesemuanya mas'ula diminta tanggung jawabnya. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man yatakafaluli siapa yang menjaga menjamin untukku demi aku demi Nabi Muhammad bima bainalah yahi dengan apa-apa yang berada di antara dua rahang tulang rahang ya maksudnya lidah rahang itu kan ini ya ini namanya rahang kanan kiri ya. Siapa yang menjaga lisannya, yaitu berada di antara rahang kanan kiri. Warijlahi menjaga farjinya, yang berada di antara dua kaki kanan kiri. Atakafalulahu bil jannah, maka saya menjamin untuk orang tadi dengan surga. Akan memperoleh surga. Kaurajul Bukhari, man yatakafala ayyadmanu ya, menjamin. Bitarkil ma'asi, yakni menjamin apa? Meninggalkan maksiat. Walahyani rahang itu bagaimana? Bifathil lam ya, dengan bacanya lamnya fathah. Huma al-admani al-adani bijanibil fam, yaitu dua tulang yang di kanan kiri samping mulut. Wama benalahyan, maka yang dimaksudkan antara dua rahang di sini huwal lisan adalah lisan. Wama benarijlan yang dimaksud lokasinya antara dua kaki adalah farju. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila ditanya siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. An aksari ma yadkhuluna sa'al jannata tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Qala taqwallah yaitu bertakwa kepada Allah wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Wasuila ditanya pula an aksari ma yadkhuluna sa'an nar perkara apa yang paling banyak memasukkan ke neraka. Faqala al-famu wal farju. Paling banyak manusia masuk neraka sebab perbuatan dosa mulut sama dosa farji. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Waqala Abu Majan kullu man idda'a Allah halan. Siapapun yang mengaku-ngaku memiliki satu keadaan bersama Allah. Summa dhaharat minhu ihda khamsin. Lalu nampak dari orang itu satu dari 5 perkara ini. Fa huwa kadzib, maka orang itu pembohong. Au maslub atau orang itu dicabut dari rahmat Allah. Pertama, ngaku cinta Allah. Tapi apa? Irsalul jawarih. Melepaskan anggota tubuhnya fi maksiatillah, di dalam maksiat. Watasonu dan pura-pura dibuat-buat. Bita'atillahi dengan ketaatan Allah Ta'alanya dibuat-buat. Kalau sholat di depan manusia dihusuk-husukkan. Kalau di depan manusia dipamerkan husuk-husuknya ya. To'at-to'atnya ditampilkan di depan manusia, pencitraan. Watoma fi khalqillah ketiga, serakah berharap atau berambisi kepada makhluk Allah Ta'ala. Wal waqi'ah fi khalqillah dan terjatuh di dalam melukai, menyakiti makhluknya Allah Ta'ala. Maksudnya wal waqi'ah fi khalqillah itu apa? Terjatuh dalam hal menyakiti, melukai, mendolimi kepada makhluknya Allah Ta'ala. Wa adami ihtiramil muslimin dan tidak menghormati orang muslim alal wajhil ladzi amarallah sesuai cara yang Allah perintahkan.
Nah, maka kalau 5 ini tidak ada, maka pengakuan cintanya kepada Allah adalah palsu. Wal hifdzil jawari anil ma'asi, dan untuk menjaga anggota tubuh dari maksiat, taksirun ajibun, akan memiliki efek yang luar biasa ajib. Fi hifdzis sihah, di dalam menjaga kesehatan, wa adami ikhtilalil udwi, dan tidak adanya kerusakan pada anggota tubuh. Wa taghayyuril idrok, atau merusak idrok, ya. Idrok itu pemahaman, daya tangkap otak, ya. Idrok itu. Faqana qala al-Bujairumi anil Imam Ad-Dairabi fi tarjamah Syekh Abi Suja, ya. Ini kan punyanya Syekh Imam Abi Suja, ya. Matan Ghoyah wa Takrib, ya. Kemudian disarah jadi Fathul Qorib, ada lagi menjadi Iqna, ya. Mu'allifu kitab At-Takrib wa Ghoyah Ikhtisar fil Fiqh Syafi'i annahu qala Asyal Qadi Abu Suja. Imam Abi Suja itu qadi, ya, sebagai hakim. Statusnya jabatannya qadi, yang memutuskan persoalan hukum-hukum fikih. Mi'ah wasitin sanah. Beliau usianya 160 tahun. Walam yakhtala udwun min a'dha'ihi. Satu anggota tubuhnya itu tidak ada yang rusak. Giginya utuh, telinganya masih berfungsi, penglihatannya masih normal. Utuh semua, sehat semua, tidak ada yang rusak. Faqila law fidzalika, maka ditanyakan, kenapa beliau kok sehat-sehat saja, semua anggota tubuhnya sehat semua. Faqala ma'asitullah bi'udwin minha. Saya tidak bermaksiat kepada Allah dengan satu pun anggota tubuh ini. Falamma hafidhu hafiz zighar. Maka ketika aku menjaga di masa kecil, an ma'asillah, dari maksiat kepada Allah Ta'ala, hafidhu Allah fil kibar, maka Allah menjaganya di waktu besar saya, di masa tua saya. Al-hikmatu rabi'ah ba'dal mi'ah, hikmah ke-104. Kadal aklu an la yakuna lahu aduun. Kadal akil an la yakuna lahu aduun. Nyaris orang yang berakal, orang pintar itu tidak punya musuh. Kadal akil alladzi la yatasarrafu fi amrin, yang mana dia tidak mentasarrufkan, tidak melakukan dalam satu perkara minal umur, dari banyak perkara, illa wa fihi naf'un wa fa'idatun, kecuali di sana terdapat manfaat dan faedah linnas, untuk manusia. An la yakuna lahu aduun, dia tidak punya musuh, yu'adihi, yang memusuhinya. Bal kullu man ra'ahu yuhibbuhu wa yansuruh, bahkan setiap orang yang melihatnya akan mencintainya dan menolongnya. Faksasul akil, maka seseorang yang berakal, li fitnatihi, karena kecerdasannya, wahidkihi, ya, sama kepintarannya, wa husni nadharihi, dan bagusnya pandangannya, pandangan pemikirannya, fi awaqibil umuri, di akibat beberapa perkara, yuhibbun nas, ya, dia mencintai manusia. Walau kanu aqalla minhu rutbatan, meskipun mereka para manusia ada di bawahnya derajatnya, rutbahnya, kedudukannya. Fa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akli badal iman bila atawadud ilan nas. Pokok akal, pokok kecerdasan seseorang setelah beriman kepada Allah Ta'ala adalah mencintai kepada manusia. Ya, jadi dia tidak timbul rasa benci kepada manusia sama sekali. Rahul Baihaqi wa Tabarani. Qala ba'dul arifin, alamatul akil arba'atun. Alamat orang berakal itu 4. La yatanakar minal masoib. Ya, dan contoh yang pertama, dia tidak merasa asing, tidak merasa ingkar daripada musibah. Artinya dia ketika mendapat musibah itu tidak heboh. Dia ketika mendapat musibah itu tidak berisik, tidak mengeluh ke sana ke sini. Ya, jadi tidak mengeluh ke sana kemari, tapi santai, diam. Wala takhidu amalahu riya'an, dan dia tidak menjadikan amalnya sebagai riya. Wa yahtamilu adal khalqi, dan dia menanggung gangguan dari makhluk. Wala yukafi'uhum, dan tidak membalasnya mereka. Wa yudaril ibad, dan berlemah lembut kepada hamba Allah, ala tafawuti akhlaqihim, walaupun di atas perbedaan akhlak mereka. Walakil, sedangkan orang berakal, la yadlimu akhahu, dia tidak mendolimi saudaranya, wala yu'dihi, tidak mengganggunya, wala yadurhu, tidak membahayakannya, wala ta'arradu lahu bisu, tidak mengajukan keburukan untuknya.
Waliyuqabilu sayyi'a bisayyi, tidak menandingi, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bal yuqabiluha bil hasanah, tetapi menandinginya keburukan bil hasanah dengan kebaikan. Fal kullu lahu ikhwanun, maka semua orang baginya adalah saudara. Wal bu'ada, dan orang yang jauh, lahu baginya jironun, tetangga. Wa kullu ma fil ma'murati lahu makan, setiap tempat yang makmur, maksudnya tempat yang ada manusianya, lahu bagi orang berakal, makanun adalah tempat tinggal. Artinya dia bisa menyesuaikan, adaptasi dimanapun dia tinggal, dia akan tenang, dia akan baik kepada orang, orang akan baik kepada dia. Fala yabqa aduun illa syaitan, maka tidak tersisa musuh kecuali syaitan. Wa ikhwanuhu minal insan, dan saudaranya syaitan yang dari kalangan manusia. Falida, oleh karenanya kila dikatakan la watana lil jahil, tidak ada tanah air bagi orang jahil. Wala gurbata lil akil, dan tidak ada tempat asing bagi orang yang berakal. Artinya dimanapun dia berada, dia bisa hidup tenang, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa asing. Wadhalika huluku asrafil khalqi, itulah akhlaknya paling mulianya makhluk sayyidil uqala wa afdhalil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala ta'ala idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan perkara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dirinya terdapat permusuhan, kalau kita balas kebaikan kepada kejahatannya, ka'annahu waliyun hamim, maka seolah-olah orang tadi menjadi waliyun, sodikun, kawan, hamim yang dekat. Artinya kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, maka orang tadi yang tadinya memusuhi kita, lama-lama jadi teman kita. Lama-lama jadi baik kepada kita. Wa fi tafsir Jalalain, di dalam tafsir Jalalain, idfa billati hiya ahsan, maknanya adalah idfa isayya bil khoslah. Tolaklah perbuatan buruk dengan khoslah, perkara alat yang hiya perkara ahsan lebih bagus, kalau ghadab seperti perbuatan marah, bisabar dengan kesabaran. Wal jahli, perbuatan bodoh, bil hilim dengan bijaksana. Wal isaah, perbuatan jahat, bil afwi dengan memaafkan. Fa idzal ladzi bainaka, maka tiba-tiba orang yang antara kamu wa bainahu, dan antara dirinya ada waktu terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka seolah-olah dia punya kawan dekat kepada kamu. Fayasiru aduka kasadik, maka musuhmu menjadi seperti teman al-qarib yang dekat, fi mahabbati dalam rasa cinta kepadanya. Idza fa'alta dzalika, jika kamu lakukan demikian. Wal hamim, maka hamim alladzi yahtamu li amrika. Hamim adalah orang yang mementingkan, yang memikirkan kepada perkara, kepada urusan. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bidati riqa, di tempat yang namanya Dzatur Riqa. Fa idza ataina ala sajaratin dhalilatin, maka tiba-tiba kami itu mendatangi sebuah pohon yang rindang, yang teduh. Taroknaha, kami biarkan pohon tadi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi berteduh di bawah pohon yang rindang ini. Baca rajulun minal musyrikin, maka tiba-tiba Nabi didatangi seorang kafir musyrik. Wa sayfu Rasulullah sallallahu mu'allakun bisajarah. Pedang Nabi sedang digantungkan di dahan pohon. Faktoratuhu, maka disamber sama orang tadi, direbut sama orang musyrik tadi pedangnya. Faqala takhafuni, maka si kata orang musyriknya, apa kamu takut sama saya? Qala, kata Nabi, la, tidak. Faqala faman yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegah kamu dari saya? Siapa yang nolong kamu? Kamu sendirian, enggak punya pedang, kata si kafir ini. Qala Allah, Allah yang bela saya, Allah yang mencegah saya dari kamu. Qala fasaqata sayfu min yadihi, maka tiba-tiba orang tadi gemetar, orang musyrik tadi. Pedang pun jatuh dari tangannya. Fa'akhadha Rasulullah SAW as-sayfa, lalu direbut pedang tadi dari orang tadi oleh Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasulullah balik tanya ke orang musyrik ini, man yamna'uka minni, ayo kalau sekarang kamu saya todong pedang, siapa yang bela kamu dari saya? Siapa yang menjaga kamu dari saya? Ya. Qala kun khairu akhidin, kata si musyrik, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil, menghukum maksudnya. Silakan kamu balas. Faqala tasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalau gitu saya hukum kamu. Ayo kamu bersaksi. Baca syahadat. Qala la.
Enggak, katanya si musyriknya, enggak mau masuk Islam saat itu. Walakinni uahiduka an la uqatilaka. Tapi saya berjanji kepada kamu, saya tidak akan memerangi kamu. Wala aku nama aku min yuqatilunaka. Dan saya tidak akan bersama kaum yang memerangi kamu. Faqala sabilahu, maka Nabi melepaskan jalannya, maksudnya membiarkan dia pergi. Wa ata ashabahu, lalu orang kafir ini mendatangi teman-temannya. Faqala ji'tukum min indi khairin nas. Saya datang kepada kalian, baru saja saya bertemu orang yang terbaik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wakilah, maka dikatakan riwayatnya, hadza rajul aslama. Ya, jadi diriwayatkan orang ini akhirnya masuk Islam, sumaja'al qaumahu, lalu dia mendatangi kaumnya, yatuhum ilal Islam, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Ihtaratahu ay akhrajahu min ghibdihi, yaitu mengambil pedang lalu dikeluarkan dari sarung pedang. Ghimdun itu sarung pedang. Kun khaira akhidin ay bi an ta'fu wa tasfah. Maksudnya kamu maafkan, wa tasfah sama ya, memaafkan. Fatuqabilu saibil hasanah, dan kamu menandingi perbuatan jahat saya, perbuatan buruk saya dengan hasanah. Wa qad taqaddama telah lalu fil hikmah asalisa wasabin di hikmah 73 kisah al-Arabi, ya, kisah seorang badui alladzi jabada yang menarik rida Rasulullah hatta yadhara, sampai nampak asaru jabdatihi, bekas tarikannya sorbannya dia kepada Nabi, fi unukihi, di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'aqibu, Nabi tidak menghukum orang badui tersebut ala dalika, atas perbuatan tadi. Bal yu'tihi bi ato, bahkan Nabi memberi dia pemberian yang banyak. Al-hikmatu khamisah ba'dal mi'ah, hikmah ke 105. Qala radhiyallahu an, kadal ahmak an la yakuna lahu shadiq, nyaris orang bodoh tidak punya teman. Kadal ahmak wal jahil, yaitu orang jahil, alladzi yaf'alul asya' li ghairi faedatin. Jahil itu tandanya apa? Melakukan sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wa yaral khata' shawaban, memandang kebenaran kesalahan menjadi kebenaran. An la yakuna lahu shadiq, dia tidak punya teman. Li hamakati, karena kebodohannya, wa ghubawatihi, ketololannya. Bal kullu man ra'ahu ibtada'anhu, bahkan setiap orang yang melihatnya akan menjauhinya. Ima khaufan min dararihi, karena takut dari perbuatan bahayanya, atau taharusan, atau berwaspada, min awaqibi fi'lihil madmum, dari akibat perbuatan buruknya yang tercelah. Falaysa lahu nasirun yansuruhu, maka tidak punya penolong yang menolongnya, wala hamimun, atau kawan dekat, yuwalihi, yang mencintainya, wala sodikun, atau kawan sahibuhu yuhibbuhu, yang mencintainya. Bal kullu lahu adun ba'd, tapi semua manusia menjadi musuhnya. Wal akriba minhu bu'ada, orang kerabat menjadi jauh darinya. Wa ahassa fi nafsi ka'anal hud, maka dia merasa dalam hatinya seolah-olah dia adalah seekor ikan. Idza faraqal ma', ketika berpisah kepada air. Fadaqat lahul ardu, maka bumi merasa sempit. Bima rahubat, padahal bumi luas. Rahubat itu luas ya. Wa taqat ayyamuhu, dan menjadi sempit hari-harinya. Mahma imtadat, sekalipun hari-hari itu panjang. Imtadat itu panjang atau luas. Kila dikatakan dalam syair, rahbul falati ma'al a'da'i dayyikatun, samul khiyati ma'al ahbabi maidanu. Rahbul falat, luasnya padang pasir. Ma'al a'da'i, tapi kalau kamu bersama musuh di sana, dayyikatun, rasanya itu dunia sempit sekali. Samul khiyat, lubang jarum, ma'al ahbabi, hidup bersama kekasih, kalau tempatnya kecil, ibaratnya sekecil lubang jarum, maidan, seolah-olah itu lapangan. Al-fala maknanya al-mafazah, padang pasir ya. Samul khiyat aisyabul ibrah, lubang jarum. Wa asyara mengisyaratkan siapa al-mu'alif rahmata'ala fi hadhil hikmati walati qabla ila fadli mudaratin nas, yaitu keutamaan mudaro ya, berlemah lembut an-nasi kepada manusia. Fa'in bagi masalahnya lilakil, untuk yang berakal, anyudarian nasa, untuk berlemah lembut kepada manusia. Bikul lima karena setiap apapun yang dia bisa. Minak lisan, dari perbuatan baik, ilahim, kepada mereka. Wa tahammuli adahum, dan menanggung gangguan mereka. Wa kaful adha, dan mencegah gangguan anhum, dari mereka. Wa mulatofatihim, dan berlemah lembut kepada mereka. Hatta yaksura lahu sodikun, sehingga menjadi banyak temannya. Yu'inuhu, yang menolong dia, ala akhiratihi, atas akhiratnya. Wala yakunu lahu aduun, dan dia tidak punya musuh. Yuliku, yang membinasakannya, wedurhu, dan membahayakannya.
Wa yakunu mahbuban indallah, dan dia menjadi dicintai di sisi Allah, wa indan nas, dan di sisi manusia. Qala syair wadarihim madum tafidarihim. Wadarihim ini fi'il amr ya. Jadi di sini namanya jinas tam. Dalam ilmu balaghah, apabila ada dua kalimat mirip tapi basicnya beda, tapi latar belakang kalimatnya beda, itu namanya apa? Jinas tam. Jadi kalimatnya sejenisnya sempurna, persis, total, padahal maknanya beda. Contohnya ini, darihim. Dari ini fi'il amr ya. Fi'il amrnya itu dari, him itu domir, gitu ya. Darihim. Dari, aslinya pertamanya dari saja. Dari, yaitu perintah. Berlemah lembutlah kamu, him, kepada mereka. Himnya menjadi maf'ul bih. Ya, lafadz him itu menjadi maf'ul bih. Madum tafi darihim, selagi kamu fi darihim lah. Kalau ini rumah, dar ini isim, darihim apa? Isimnya, maknanya rumah mereka atau tanah air mereka. Him kedua domir mudhof ilaih ya. Jadi kalau darihim yang pertama himnya menjadi maf'ul bih, kalau him yang kedua itu jadi apa? Mudhof ilaih. Wa ardihim ini sama jinas tam ya. Ardi, buatlah mereka ridho. Ya, ardihim, buatlah mereka ridho, madum tafi ardihim, selama kamu ada di tanah mereka, di bumi mereka. Wa qulu wa darihim fi'il amr minal mudarah, wa ardihim fi'il amr minal irdo. Ya, wa ardihim itu fi'il amr dari kata dasarnya ardo yurdi irdoan. Ardi la turdi, gitu ya. Murdon gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal ma'arif. Perbanyaklah kalian daripada mengenal al-mu'minin, orang mukmin. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan, karena setiap orang mukmin memiliki syafaat indallah, di sisi Allah yaumul qiyamah. Akhrajal Hakim fi tarikhi. Wa dailami Anas radhiyallahu an fi isnadihi Asram wa huwa kadzab. Tapi dalam isnadnya terdapat orang bernama Asram. Asram ini kadzab. Maka hadisnya diragukan. Wa fi hadisin akhar, maka di hadis yang lain, ma ada sarajulun ikhwan. Tidaklah menciptakan seseorang kepada persaudaraan fillahi, karena Allah. Illa ahdasallahu lahu darajatan fil jannah, kecuali Allah ciptakan untuknya satu derajat di surga. Ar-Raja Ibn Abi Dunya Anas radhiyallahu anhu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis lain, Anas sallallahu alaihi wasallam qala li Anas radhiyallahu anhu, ya Anas aksir minal asdi, kok perbanyaklah teman-teman. Fa innakum syufa'a ba'dukum fi ba'din, karena kalian akan memberi syafaat ba'dukum sebagian kalian fi ba'din pada sebagian yang lain. Rawahu Dailan. Al-hikmatu salisah badal mi'ah, hikmah ke 106. Qala radhiyallahu an fi asfaril arba ruhatul arwa wal asbah, wa fi asfaril akhtar ta'abud dhawahir wal asrar wallahu alam. Fi asfaril arbah maknanya fi mukabadatil masyak, di dalam menghadapi kesulitan, wal mata'ib, dan kelelahan, kecapean. Allati takunu bisababi murafaraqati syahwat, yang adanya itu dengan sebab meninggalkan syahwat. Wal hududi nafsiyah, dan keinginan-keinginan nafsu, bagian-bagian nafsu. Wa mulazamati ta'at, dan melazimi ketaatan, al-muqarribati, yang mendekatkan ilallahi ta'ala, allati tahsulu, yang hasil biha dengannya ta'at, al-arbah, keuntungan, al-ukhrawiyah, keuntungan ukhrawi. Rohatul arwah, itu membuat tenang kepada ruh kita. An-nufus, membuat tenang kepada jiwa. Artinya berbuat taat itu menenangkan jiwa. Wal asbah wal abdan, yakni juga menenangkan jiwa, menenangkan raga, menenangkan badan kita. Indah musafadati sawab, ketika menjumpai pahala al-jazil yang banyak. Minal huril hisan, berupa bidadari yang indah, yang cantik. Waru'yatir rahman, memandang Allah. Fi alal jinan, di surga tertinggi, allati fiha, yang mana di surga, matastahihil anfus, yang diinginkan oleh jiwa kita, minan na'imil muqim, daripada nikmat yang kekal. Al-muqim maknanya kekal. Wallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian kepada tijarah yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, satu, apa itu tijarah yang menguntungkan?
yaitu berimanlah kalian kepada Allah wa Rasulnya. Wa tujahiduna fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri, dan memasukkan kalian kepada surga yang mengalir min tahtiha, di bawah surga, al-anharu sungai. Wa masakin thayyibatan, dan tempat tinggal yang bagus, fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, demikian itu keuntungan yang besar. Wa qala ta'ala innallaha astara, sesungguhnya Allah taala membeli minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, jiwa raga mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka akan memperoleh surga. Hadza fil akhirati, ini di akhirat. Wa amma fid dunya, sedangkan di dunia, fa inna man safara li tijarah, karena orang yang bermusafir untuk berdagang, waraja, dan berharap, fi safarihi, dalam perjalanannya, al-arbah al-azimah, keuntungan yang agung, yang besar, hanat, maka akan sepele, alaihi, bagi orang ini, masyaqqatu safar, beratnya perjalanan. Jadi otaknya kan sudah terbayang-bayang akan memperoleh keuntungan, maka dia rela menempuh, menyeberangi lautan, menyeberangi gunung, demi membayangkan apa? Memperoleh keuntungan yang besar. Rela menerjang halangan rintangannya, ya. Wartaha badanuhu, dan menjadi ringan enteng badannya. Watma'anna, akan tenang qalbuhu, hatinya. Kadzalika salik, begitulah orang yang menempuh, ya, ila malikil muluk, kepada Allah sang rajanya raja. Al-fani, yang fana, fi suhudi, dalam musyahadah kepada Allah. Asabih, yang berenang, fi bihari mahabbati, di lautan cintanya Allah. La yas'uru bita'ab, maka dia tidak akan merasa kecapean, wal masyaqqa, dan keberatan, fi sulukihi, dalam suluknya, wa ibadatihi, dan ibadahnya. Bal yas'uru bil ladzati, bahkan dia akan merasa lezat, wa raha, dan tenang, bil qurbi, karena dekat, min hadratihi, dari hadiratnya Allah. Wa fi asfaril akhtar, maka di dalam perjalanan akhtar, ay fil asfaril lati tuaddi ila rukubil akhtar, dalam perjalanan yang menyebabkan kepada menaiki sesuatu yang berbahaya, wal ahwal, dan yang menakutkan, bi mahabbati dunya, dengan cinta dunia, al-faniyati, yang fana, wartikabil ma'asi, dan melakukan maksiat, ta'abud dhawahir, akan ada kecapeannya dohir kita, al-abdan, badan kita, wal asrar ay al-qulub, kecapean hati juga. Jadi yang capek bukan badan saja, ini lelah badannya, lelah hatinya. Fal mu'sir lidunya alal akhirah, maka orang yang memprioritaskan, mengutamakan dunianya dibanding akhiratnya, al muftatin biha, yang terfitnah di sana dengan dunia, wal muqtar, dan tertipu bizakhari fiha, dengan perhiasan dunia, ya'si rabbahu, maka dia akan bermaksiat kepada Tuhannya, binisyanihi, dengan sebab dia lupa, wa adami siqati bihi, dan tidak percaya, bihi, dengan Allah, wa takalub, dan tarik menarik, rebut-rebutan, ala tahsiliha, atas menghasilkan dunia, wa yudayyi'u bidzalika katsiran min umrihi wa zamanih, dan dia menyia-nyiakan banyak umur dan zamannya, waktunya, wa yarkabu, dan dia menaiki al-hawal, hal-hal yang mengerikan, menakutkan, wasyada'id, hal-hal yang berat, di ajliha, demi dunia, wal yuhasil, dan dia tidak menghasilkan di akhiratihi, itu akhiratnya, syai'an, sesuatu apapun, bal yat'abu badanuhu, akan tetapi badannya lelah, wa yaklaku, ya, qaliko yaklaku, gelisah, qalbuhu, hatinya, wa yanza'iju dhahiruhu wa batinuhu, dan akan gelisah juga, ya, tidak tenang dohir dan batinnya, fi ma la naf'a fihi, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wa fil akhirati, dan di akhirat, lahu adabun adzim, memiliki adab yang berat, yang besar. Wa qala ta'ala faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, dari sebagian manusia ada yang mengatakan, ya Allah, berikan kami di dunia, ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat dia tidak punya bagian. Khalaq itu bagian, khalaq ay nasib, nasib itu bagian, ya. Wa taqaddama lalu fil hikmatil khamisata asyar, di hikmah ke-15, ajaban, heran sekali, limannya telubud dunya, bagi orang yang mencari dunia, wa huwa min tahsiliha ala waham, padahal dia menghasilkan dunianya masih berupa dugaan, waham, ya. Wa minal intifa bima hasalau minhu ala syak, dan daripada
memanfaatkan apa yang dihasilkan daripada dunia ala syakin, masih berada di atas keraguan. Wa min tarkiha, dan daripada meninggalkan dunia, wal khuruj, dan keluar minha dari dunia, ala yakinin, itu di atas keyakinan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Ini hatam ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Hadza ma fatahallahu bihi alayya. Ini yang Allah bukakan untukku. Wa wasala ilahi ilmi al-qalil, dan yang ilmu sedikit ini engkau menjangkaunya. Wa fahmil kail, dan pemahaman yang tumbuh ini. Minta kidat, daripada memberi koid, wa ta'liqat, memberi komentar, lihadil hikam an-nafisa, untuk hikam yang berharga ini. Wa atarifu, aku mengakui, anna fiha akhta, di sana banyak kesalahan, kasira, yang banyak, nasaat, yang timbulnya, an kusuri, dari keterbatasanku, wa ajzi, dan kelemahanku, fi fahmi ma'ani al-fadhiha, di dalam memahami makna-makna lafaz-lafaznya, wa bayani muradiha, atau menjelaskan maksud-maksudnya. Fa inilah stu ahlan, karena aku bukan ahlinya, liwat italik, untuk memberi komentar, ala hikami hadal kutub, untuk memberi komentar kepada hikmahnya seorang kutub, wali kutub al-masyhur. Wa hadza taqid, dan kait ini, ikatan ini, wa ta'liq, dan komentar ini, bijambiha, di sisi hikam beliau, kakotrotin fi jambil buhur, ibarat sebuah tetesan di samping lautan. Ghaira anni tamiun, tetapinya saya berharap, fi fuyudati barakatihi, di dalam luberan keberkahannya. Wa arju, dan aku mengharapkan, min kulli nadhirin, bagi setiap pembaca, waqafa fi hadhihi taqidat, yang berhenti di dalam kitab taqidat ini, catatan-catatan ini, al-akhta, atas kesalahan, an yuslihaha, untuk memperbaikinya. Wa jazallahu khairan, Allah semoga balas kebaikannya. Wa qatama taswida, dan sudah sempurna pencetakannya, walhamdulillah, ba'da dhuhri yaumil isnin, setelah duhur pada hari Senin, yauma idil adha, pada hari idul adha, asyir dzulhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, al-haram, yang mulia, 1437 ya, tahun 1437 Hijriah, al-muwafiq, yang bertepatan 12 September 2016 ya. Jadi ini kitab baru banget, baru 10 tahun. Di Qalamil Fakir Ar-Raji' Afila Waridai Ahmad Ghazali. Yang nulis namanya, yang nulis bukan pengarangnya Sarah ya. Kalau yang mengarang kan Syekh Umar Al-Jalan itu ya. Ahmad Ghazali Muhammad Fatahullah Al-Lambulani ya. Lanbulan itu nama daerah di Madura. Al-Maduri al-Indonesia, orang Indonesia. Ghafarullah dunubu, amin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah lanjutannya nanti itu ya, kitab yang kemarin di-share itu ya. Syarah Burdahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Insyaallah itu lanjutannya. Masih belum punya kitabnya, nanti pakai baca tafsir dulu lah, taklimnya sebentar. Belum nyampe kitabnya. Apa? Kenapa? Sudah ada pesan, tapi belum nyampe. Iya, santai aja. Kalau udah nyampe nanti baru mulai. Sementara taklim tafsir dulu aja. Besok ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.